Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarli Damara Anita Rahman SPD. Saya mengajar di SDN 2 Tanggilsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2025 di kelas 4 dengan materi surat akting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini, pagi ini kita akan mempelajari tentang materi surat akting. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ketua kelasnya? Upi. Silakan Upi untuk memimpin doa teman-temannya. Siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Untuk berdoanya sudah selesai, maka seperti biasa kita lanjut membaca apa? Asmaul Husna. Sekarang Asmaul Husnanya kertasnya sudah dikeluarkan masing-masing. Sudah kita baca bersama-sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Ghani ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Halim ya Qadir ya Basir ya Qadir ya Rahim ya Mu'in ya Mujib ya Sabir ya Basir ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim. Sadaqallahul Adzim. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan pembiasaan seperti biasa, membaca doa sebelum belajar serta membaca Asmaul Husna. Di sini Bu Sari akan menjelaskan bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi Surat akting. Iya. Untuk hari ini, apakah ada temannya yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir?
Abizar yang sedang mengalami sakit sama Allah segera diberi kesehatan dan kesehatan. Pada materi surat At-Tin ini terdapat tujuan pembelajaran. Supaya apa? Supaya pada materi ini kalian dapat membaca surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, kalian bisa menulis kalimat-kalimat dari surat At-Tin dengan benar. Yang ketiga, dapat memahami makna atau pesan pokok yang terkandung pada surat At-Tin. Dan terakhir, kalian bisa menunjukkan sikap bekerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Tin. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar di sini. Ini kan ada 3 gambar ya. Untuk gambar yang pertama ini buah apa ya? Buah seperti buah apa buah ini? Delima. Betul, seperti buah Delima. Untuk yang gambar nomor 2, apa bulan yang warna hijau itu? Zaitun. Zaitun, bukan buku lagi ya. Zaitun. Yang ketiga ini gambar apa? Sampai pernah ke sini? Semoga kita semua sama Allah diundang untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Untuk yang kedua ini kami kedua, sampai pernah merasakan? Belum. Waktu belum pernah mencoba? Belum. Pernah makan? Belum. Atau buah zaitun? Belum. Di buah zaitun ini nanti bisa menghasilkan apa pada buah zaitun? Minyak. Betul, bisa menghasilkan minyak. Nah, kalau buah tin ini ada manfaatnya apa tidak? Ada. Untuk kesehatan, betul. Nah, pada buah tin dan buah zaitun ini sama-sama memiliki manfaat untuk pertama untuk kesehatan. Pada gambar ketiga ini dijelaskan pada surat At-Tin. Ya, gambar 3 itu dijelaskan nanti di surat At-Tin. Untuk penjelasan yang dijelaskan ini nanti kalian akan bisa ditampilkan video tentang pesan pokok atau makna-makna yang terkandung di dalam surat At-Tin. Nah, ini ada kegiatan. Pada pembelajaran ini yang kita akan lakukan adalah nanti kalian akan menemukan permasalahan yang ada pada cerita yang telah bisa akan menampilkan dua cerita. Nanti sampai baca dan pahami apa permasalahan yang terkandung dalam cerita tersebut. Setelah membaca cerita tersebut, kalian berdiskusi dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas. Ya, nanti bisa dibagikan lembar kerja atau LKPD kepada setiap kelompok. Sebelum LKPD nanti dibagikan, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi dengan kelompoknya, kalian selanjutnya mempresentasikan hasil kelompok yang sudah kalian lakukan dengan kelompok yang masing-masing. Paham? Mengerti? Bisa. Penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Selanjutnya anak ini saya tampilkan sebuah cerita. Di kelas 4, Bu Siti menjelaskan ayat terakhir pada surat At-Tin yang artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Ia berkata, Allah akan memberi balasan sesuai amal perbuatan kita. Jika kita beriman dan berbuat baik, Allah akan memberi pahala. Tapi jika berbuat buruk, kita akan mendapat balasan sesuai perbuatan kita. Setelah pelajaran, Arif merasa bersalah. Ia sering berbohong kepada teman-temannya. Ia berpikir, apakah Allah masih mau memaafkanku?
Ari bertanya kepada Bu Siti, Bu, jika saya mulai berubah dan berbuat baik, apakah Allah akan memaafkan saya? Lalu Bu Siti tersenyum. Tentu saja Arif, Allah adalah hakim yang paling adil dan maha pengampun. Mulailah berbuat baik dan Allah akan memberi balasan yang baik. Sejak itu, Arif mulai jujur dan membantu teman-temannya. Ia merasa tenang karena tahu Allah akan memberi balasan yang adil. Dari cerita seperti ini, kalian silakan menemukan pokok permasalahannya, lalu selesaikan diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan LKPD yang nanti akan bisa dibagi. Dan dipahami? Bisa. Untuk selanjutnya, kita akan mengerjakan LKPD yang di sini bisa dibagikan. Tapi sebelum kalian mengerjakan LKPD, Busari akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ya. Untuk kelompok pertama ada Aldo, Riza, Kirana, Nindi, Uki, dan Rizna. Untuk yang namanya tidak dipanggil lagi dan disebutkan Abi Busari, berarti pembagian kelompok dua. Silakan kalian gabung bersama kelompoknya masing-masing untuk menjawab tanda kerja yang telah Busari bagikan setelah ini. Silakan. Sebelum kalian mengerjakan KPD, silakan kalian mengamati video yang akan bisa ditampilkan ini, ya, supaya bisa membantu kalian nanti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam. Ini Busari sudah menampilkan video, nanti silakan kalian simak. Kalian perhatikan, kalian pahami agar nanti bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan disimak. Tahukah kalian apa arti mengapa disebut surat hati dan apa isi kandungannya? Yuk kita pelajari. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Ini termasuk surat Makkiyah atau turun ketika Rasulullah berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nama Atin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini, Atin, yang artinya buah tin. Sahabat sorry, apa besar pokok surat Atin? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam atau sekarang di Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa mengajar. Sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan perutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini, Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada binatang. Allah juga memberikan manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan itu, Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Alhamdulillah, tadi kalian sudah mengamati apa tadi? Video. Kalian sudah mengamati video, ya video pertama dan seperti sekarang Busari akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan bersama kelompok masing-masing. Apa saja? Untuk
siapa yang lebih adil dari Allah. Menurutmu, apa maksud dari ayat ini dan bagaimana keadilan Allah terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Untuk pola pertama nanti kalian akan mendiskusikan permasalahan yang bisa disampaikan tadi. Untuk yang kedua, kalian nanti silakan mendiskusikan dan menjawab. Surat At-Tin mengajarkan pentingnya iman dan amal soleh. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga iman dan amal soleh di rumah dan di sekolah? Paham tugasnya masing-masing? Paham. Silakan nanti dikerjakan dengan baik, dengan tepat, bersama kelompok. Nah, semua ini mengerjakan, tidak boleh ada yang tidak mengerjakan. Semua harus saling bekerja sama. Jadi misalnya bagikan dengan masing-masing. Silakan dikerjakan setiap kelompok. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, tadi kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing? Semuanya berdiskusi bersama? Ada kelompok bekerja sama? Sekarang tugas kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti silakan kalian maju dengan kelompoknya, presentasikan LKPD yang telah kalian jawab bersama kelompok masing-masing. Oke, baik, yang kelompok 2 silakan maju depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi kami. Mana silakan baca. Surat At-Tin mengajarkan pentingnya iman dan amal soleh. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga iman dan amal soleh di rumah dan di sekolah? Apa saja yang termasuk iman yang dicontohkan di rumah dan di sekolah? Apa saja contohnya? Di rumah membantu orang tua dan rajin sholat, membaca Al-Quran. Di sekolah menghormati guru, mengikuti pelajaran dengan baik, menolong teman. Oke, berarti sampai tadi menjawab soalnya, pertanyaannya, amalan yang dikerjakan di rumah apa saja itu? Amalan yang di rumah. Membantu orang tua, rajin sholat, membaca Al-Quran. Oke, kalau amalan yang dikerjakan di sekolah apa saja? Menghormati guru, mengikuti pelajaran dengan baik, menolong teman. Oke. Tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah kelompok 1 ada pertanyaan? Ada Silakan dibaca soalnya apa? amalan apa saja yang tidak terputus walaupun sudah meninggal? Dari kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2. Amalan apa saja yang tidak terputus walaupun sudah meninggal? Bagus kalau 1 pertanyaannya. Ayo dijawab, silakan pertanyaan dari kelompok 1. 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun sudah meninggal. 1. Amal jariah. 2. Ilmu bermanfaat. 3. Doa anak soleh. Oke, dari itu ya, 3 amalan yang tidak terputus walaupun sudah meninggal itu ada 3. 1. Amal jariah atau sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doanya anak Soleh. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, tadi semua sudah presentasi? Ini setelah pembelajaran kita sudah lalui, saya akan menarik kesimpulan yang telah kita pelajari hari ini tentang materi surat At-Tin. Surat At-Tin ini artinya adalah yang terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Jadi At-Tin itu artinya 2 tin yang diambil dari kata pertama, ayat pertama ya.
terus terdiri dari 8 ayat serta menempati urutan kelima di dalam Al-Quran. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 tempat yang Allah janjikan. Di mana saja tadi? Di Baitul Maqdis. Tempatnya para Rasul diutus. Yang kedua, tempat kedua adalah Gunung Sinai atau Bukit Sinai. Yang mana tempat yang kedua ini adalah merupakan tempatnya Nabi Musa bermunajat, bertemu dengan Allah. Untuk yang ketiga adalah tempat yang paling aman, kota yang paling aman, yaitu kota Madinah. Kota ya, dijelaskan lagi, selain 3 tempat ini dijelaskan lagi bahwa Allah itu menciptakan makhluknya yang paling sempurna. Siapa? Manusia. Betul, adalah manusia. Jadi Allah menciptakan manusia dengan paling sempurna, dengan sebaik-baiknya bentuk. Apa yang membedakan kita manusia dengan makhluk yang lainnya seperti hewan dan buat apa? Allah itu menciptakan kita itu mempunyai akal. Ya, kita diberi akal sehingga kita bisa membedakan mana hal yang penting, mana yang penting. Setelah itu, kita sudah diciptakan menjadi makhluk manusia yang sebaik-baiknya bentuk. Kita akan paling sempurna daripada makhluk yang lain. Tapi apabila kita tidak beriman dan tidak beramal soleh, tidak patuh dengan aturan Allah, maka kita akan dikembalikan oleh Allah ke dalam yang serendah. Di mana letaknya? Tapi kalau kalian menjaga dirinya, akan Allah berikan tempat yang paling mulia. Untuk ayat yang terakhir, Alaihissallahu bi'akanil hakim, yang artinya bukankah Allah yang hakim yang paling adil? Nah, di situ berarti tandanya siapa hakim yang paling adil? Allah. Allah itu memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau baik juga dibalas dengan baik. Kalau kita melakukan kejelekan, maka akan Allah balas juga dengan kejelekan. Oke. Tadi kalian kan sudah mengerjakan KPD bersama kelompok masing-masing. Ya. Sekarang ini kalian mengerjakan secara individu. Ya, individu. Bapak Ibu, kalian silakan mengerjakan yang bisa ditampilkan ini soal-soal nanti bisa ditampilkan di dalam bentuk game. Gamenya ini dari word-word, tapi bentuknya roda spin. Nanti ada roda berputar, nanti stop, terus muncullah pertanyaan. Nanti silakan kalian menjawab pertanyaan yang muncul. Nanti kan di screen nanti ada pertanyaan muncul, kalian menjawab satu-satu. Oke? Nah, ini nanti kan satu-satu. Yang pertama Abdul, silakan maju. Ya. Surat At-Tin tergolong surat apa? A Madaniyah, B Makkiyah, C Salafiyah, D Makkiyah. Pencet, silakan pencet. Benar, oh benar. Siapa yang mau maju duluan? Ayo, bisa. Surat At-Tin terdiri dari berapa ayat? Oke. Negeri yang aman, sebagaimana dijelaskan pada surat At-Tin, di kota mana negeri yang aman? Ayo Rifda. Waktu yang berbeda itu
mau kami dulu. Pada hari ini tadi kalian mempelajari tentang materi apa? Pada surat At-Tin itu terdiri dari berapa ayat sih? Sudah apa? Ini kan sama-sama. Saya mau tanya lagi. Ada 3 tempat yang telah diceritakan pada surat At-Tin. Janji Allah. Apa saja 3 tempat mulia ini? Gunung Sinai. Gunung Sinai itu tadi tempatnya siapa? Nabi Musa mengajar. Kedua, maka merupakan kota yang paling aman. Yang ketiga, tempatnya para maksud di siapa sih makhluk yang Allah ciptakan yang paling sempurna? Manusia. Apa yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya? Karena manusia diberikan akal. Betul, karena manusia diberikan akal. Kita bisa membedakan yang baik dan buruk. Untuk ayat yang terakhir kedengaran, Alhamdulillah akan hakimi adalah hakim yang paling adil. Siapa hakim? Allah. Itu memberikan balasan sesuai dengan perbuatan manusia. Jadi amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Apa saja dan amal hadiah, ilmu bermanfaat, tiga terakhir anak soleh. Jadi 3 ini merupakan amalan yang tidak akan terputus walaupun kita itu sudah meninggal. Kamu sudah tetap mengalir pahala itu sampai apa? Di akhir. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita selesaikan. Terima kasih sudah bersemangat dalam belajar. Senang untuk belajar ini? Tadi mengerjakan soal yang terakhir, mengerjakan game board. Senang? Sedangkan kalian silakan dirapikan tempat duduknya, buku-bukunya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas. Sudah dirapikan tempat duduknya? Sudah. Siap pulang? Siap. Baik, kita sudah bersama-sama ya. Persiapan. Yuk. Kanan ke atas, menggapai hitam. Kanan ke samping, burung yang terbang. Kanan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan dibuka. Lugu-lugu lomba digulung. Ular melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri. Mukaku menjadi 2, hubungan dengan kanan. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Mukaku menjadi 4, hubungan kamera kiri. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Mukaku menjadi 6, hubungan menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Mukaku menjadi 8, hubungan kelima tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Mukaku menjadi 1, dukung siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke. Assalamualaikum.